pendamping desa ini, mohon maaf Pak, kepala-kepala desa ini tidak punya dendam sama sekali sama, ini keluhan kepada saya, kepada pendamping Pak. Kan teman-teman ini kadang Pak, menganggap pendamping itu posisinya tidak efektif dan efisien Pak. Tidak efektif dan efisien. Benar atau tidak ini? Oke. Pendamping kadang-kadang bahkan bukan menjadi mitra strategis kepala desa atau pemerintahan desa, tapi kadang-kadang menjadi lawannya kepala desa Pak. Pendamping yang ikut melaporkan, bahkan kadang-kadang pendamping oknum ya, ikut-ikut nitip proyek kan gitu. Nitip gambar sekian rupiah. Benar atau tidak ini? Jangan beraninya bicara di belakang tapi di depan Pak Direktur nggak berani kan gitu. Bahkan kadang memprovokasi. Apalagi Pak kalau tiba-tiba didengarkan pendamping itu dari Kabupaten Purworejo, padahal asalnya ya, tetapi desa yang dia dampingi adalah di Wonogiri. Jadi apa artinya? Pemain transfer untuk pendamping ini sangat banyak Pak. Padahal teman-teman ini rindu seperti pendamping pola PNPN mandiri dulu Pak. Tinggal tidur di desa 24 jam kira-kira. Benar atau tidak ini? Kalaupun harus ada pendamping ke depan, mohon kiranya pendamping itu adalah rekomendasi kepala desa BPD yang memang hidup tidur di desa itu, mendampingi oleh pemerintahan desa. Gitu kira-kira. Kalau itu tidak dilakukan, maka teman-teman merekomendasikan dan udah meminta ke Presiden secara langsung. Saya saksinya, bubarkan pendamping paling lambat 2024. Tidak efektif dan efisien itu pendamping. Kan gitu. Apalagi kalau pendamping udah ikut-ikut menjadi diberi warna politik tertentu. Itu lebih rusak lagi Pak. Kita bicara jangan politisasi desa, tetapi ada upaya-upaya untuk mempolitisasi desa. Terima kasih, saya ingin merespon beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Ustadz dari NTB ini, yang menghendaki pendamping desa dibubarkan karena memakai banyak dana yang bersumber dari dana desa. Saya ingin luruskan bahwa pendamping desa itu pemberian tunjangannya atau gajinya bukan dari dana desa, tapi dia menggunakan pagu anggaran Kementerian Desa. Itu harus dipikirkan dulu Pak. Jadi dana desa Bapak utuh tidak dipakai untuk membiayai pendamping, tapi sekali lagi pendamping dipakai untuk dari pagu Kementerian Desa PDTT. Yang kedua, kenapa sampai ada pendamping desa? Kementerian Desa berpandangan bahwa dari 74.000 desa kita ini, mohon maaf, tidak semua kepala desa itu terpilih karena menjadi kepala desa karena dia cerdas, karena pintar administrasi, karena tahu pemerintahan. Tetapi banyak kepala desa kita yang terpilih jadi kepala desa karena ketokohannya. Dia mungkin tidak paham administrasi, tidak paham ilmu pemerintahan, tapi terpilih jadi kepala desa karena dia tokoh, karena dia berkarisma di desa itu. Yang seperti inilah agar tidak keliru di dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan, termasuk menjalankan dan menggunakan dana desanya, disiapkan pendamping. Pendamping ini adalah mata dan telinganya Kementerian Desa yang ditempatkan pada level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi hakikatnya pendamping ini adalah membantu tugas-tugas kepala desa. Kalau ditemukan ada pendamping yang kemudian menjadi saingan kepala desa atau bahkan mengganggu tugas-tugas kepala desa, Bapak sampaikan saja rekomendasi itu kepada Kementerian Desa untuk dilakukan peninjauan ulang atas posisi mereka sebagai pendamping desa. Karena mereka menjadi pendamping desa itu bukan harga mati dan jabatan turunan yang dipakai terus-menerus dan tidak boleh dirubah. Setiap saat bisa diganti pendamping itu. Bapak laporkan kepada kami akan teruskan kepada pimpinan manakala ada pendamping yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Makanya Kementerian Desa berusaha memberikan peningkatan kapasitas kepada pendamping untuk melakukan pendampingan. Jadi tugasnya ini sebenarnya mulia, melakukan pendampingan. Tetapi mengurus pendamping yang jumlahnya 35.000 se-Indonesia itu tidak mudah. Bisa saja ada yang sudah diperintahkan seperti ini, namanya manusia biasa, mungkin tidak sesuai harapan. Dan itu bisa dievaluasi Bapak dan Ibu sekalian. Sampaikan saja keluhan-keluhan itu ke Kementerian Desa.